Let's welcome the team of Malaysia and Indonesia. Hadirin sekalian, berikan sorakan untuk pasukan Malaysia and Indonesia. Proceedings about to get underway here as we head into the final first leg of two finals. 29th will be the other decider. But right now, well, it's remember, Malaysia in the blue strip and Indonesia in the white and green. This will actually be the first time Indonesia or Malaysia will have their names inscribed on the ASEAN Football Federation Suzuki Cup trophy. The stoppage has put a spring in the step of this game. Well, he's kept the ball in. And is this the opening goal? And it is! Yes, Malaysia have got the opening goal. And it is Safi in the 10th minute. And that has sent Bukit Jalil into chaos. With Safi getting the opening goal. Well, you can see great scenes here. Muhammad Safi bin Muhammad Salih. This time, very unselfish play by Nosharul, who did well here to keep the ball in. Lapse of concentration. Malaysia does so well on that byline. Great chance to shoot, and it's a second goal for Malaysia. And well, this game suddenly going completely in favor of Malaysia. And the fans, well, they are going berserk here at the Bukit Jalil Stadium. And, well, he has delivered the goods. Of course, got a slight deflection, but it was a great finish from Muhammad Asari. Really ball watching the Malaysians, but right now it's a great chance. Have them chance to play it up down the right hand side. Kunalan wants it. A few misunderstandings between Safi and Kunalan, but the cross comes in. It's a great chance, and it's a third goal. And it is Safi with his second on the night, and suddenly this game has turned on its head from a 0-0 in the first half. Malaysia have now put 3 past Indonesia.
short-lived with his defense, but it's a great cross. Completely left on mark, a great header. And the referee blows the final whistle here at the Bukit Jalil Stadium as you see the Malaysian players go down in delight, I would think. Just to recap, goal scorers of the night. The opening goal coming through Muhammad Safi bin Muhammad Salih. This was after 10 minutes of stoppage, and then we saw the likes of Muhammad Asari bin Samsudin pick up the second goal. Goal provided by none other than Osharul Idlan. And the third goal also coming from Muhammad Safi. He got 2 on the night from a great cross from Mahali bin Jasuli. Arif Suyona was brought on for Indonesia to provide a bit of spark, so was Bang Bang. They failed to do so, and we go into the second leg in 3 days' time, with Malaysia ahead by 3 goals. So we hope to see you there in Indonesia. The final score at the Bukit Jalil Stadium in the AFF Suzuki Cup first leg, Malaysia 3, Indonesia 0. Apa yang terjadi, Bung Tio dan pemirsa? Kita lihat pelatih Advent Rizal sedikit memprotes, mengangkat tangan, ada sesuatu di kotak penalti Indonesia. Kita lihat bagaimana perseteruan yang tentunya tensi yang sangat tinggi di lapangan kali ini. Kalau kita saksikan bagaimana terjadi dorong-mendorong di dalam kotak penalti. Kita lihat sedikit mengganggu konsentrasi lawan. Ya, kita lihat kembali Indonesia kita goal out, tampaknya sebuah hal yang menarik kalau kita saksikan adanya sebuah laser yang tampaknya mengganggu bagi penjaga gawang Indonesia. Tampaknya wasit pun menghentikan pertandingan. Ini menjadi sebuah hal yang tidak pantas dicontoh. Tidak memiliki sebuah aturan. Supporter datang mengacaukan pertandingan, bukan mendukung tim besar mereka. Ya, merugikan. Sportivitas fair play memang ini menjadi catatan bahwa publik Singapura mengganggu dengan laser, dan ini bukan yang pertama kalinya di semifinal saat menghadapi Vietnam. Ya, Malaysia di semifinal saat menghadapi Vietnam, supporter Malaysia juga mengganggu penjaga gawang dari Vietnam, dan sempat di gol pertama Muhammad Safi Salih, penjaga gawang Budi Tantrong mengakui bahwa dia terganggu dengan laser saat Muhammad Safi Salih melakukan sundulan memanfaatkan tendangan bebas dari Syafiq Rahim. Ya, itulah bagaimana diskusi antara Raja Gopal, Alfred Riedel dan juga wasit Toma Masaki. Tampaknya selain laser pun di sana kita lihat bagaimana suara petasan bergemuruh di Stadion Nasional Bukit Jalil. Tampaknya ini sebuah hal yang tidak boleh dilakukan oleh supporter yang datang ke stadion. Kita saksikan pun Menpora hadir di sana. Ya, kita harus belajar dewasa, supporter harus belajar dewasa bagaimana pertandingan, ada aturan-aturan. Pemain-pemain kita juga harus tetap, saya pikir, dalam konsentrasi yang tinggi. Kita punya kualitas sebetulnya, kita punya kualitas. Rekor kita sempurna. Bahkan kalau kita lihat catatan hingga semifinal, the best team sepanjang turnamen ini adalah Indonesia. Ya. Dan Malaysia adalah dalam posisi yang sedang mengejar Indonesia. Jadi kita melihat bagaimana ngototnya mereka, walaupun saya tidak membenarkan ada yang namanya petasan, mercon, lalu laser di stadion. Ya, itu sebuah hal yang tampaknya memang jangan ditiru oleh supporter Indonesia, karena supporter Malaysia tampaknya tidak memiliki aturan. Bisa dikatakan demikian, Tuel. Ya, saya pikir Indonesia punya kualitas untuk menang tanpa harus dibantu supporter dengan laser, dengan petasan, dengan mercon. Saya percaya tim asuhan Riedel ini punya kemampuan.
Christian Gonzalez, Yongki maupun Irfan atau siapapun punya kemampuan. Hanya biarkanlah mereka bekerja, biarkanlah mereka berjuang. Karena mereka sebetulnya tahu bagaimana mengatasi Malaysia. Ya, jika hal ini akan tentunya merugikan Malaysia, sanksi apa yang paling berat bisa diberikan kepada FIM? Saya pikir mereka akan mendapatkan sanksi, misalnya mereka akan diskor atau mendapatkan ban, tidak bisa melaksanakan pertandingan internasional. Dan ini adalah wasit dari Jepang. Inspektur pertandingan tadi juga sudah dilapori, bahkan sebelum pertandingan juga saya pikir ancaman atau gangguan dari sinar laser sudah dibicarakan pula. Apa kita masih menunggu apa keputusan dari wasit Toma Masaki dan juga inspektur pertandingan, apa yang akan dilakukan di pertandingan ini yang terhenti di menit ke-54. Tentunya masih 0-0 di leg pertama final Piala AFF 2010. Ya, ini menjadi sebuah hal yang sangat memalukan tentunya bagi Malaysia karena mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah dengan baik. Dan tampaknya banyak sekali petasan yang masuk ke stadion. Ini tidak ada di Indonesia, sebuah kebanggaan bagi Indonesia tentunya. Ya, saya pikir perlu belajar bahwa Indonesia harus menggunakan petasan dalam pertandingan semifinal terakhir. Masih ada dari tribun atas petasan-petasan yang masih lolos. Saya pikir Indonesia harus menunjukkan bangsa yang lebih besar, supporter bola yang lebih beretika, tahu sportivitas, tahu fair play. Tidak perlulah melakukan hal seperti itu karena tim kita saat ini sedang tim yang sedang bertumbuh, terus menciptakan sebuah progres. Bahwa dalam pertandingan ini Indonesia sedang kesulitan, ini normal, ini away pertama. Dan kita lihat Malaysia pun sudah berubah dibandingkan penampilan perdana. Tapi kita belum kalah, kita masih 0-0. Dan kalau kita ada gangguan, sebetulnya yang rugi adalah dua tim ini. Ya, betul. Kalau kita lihat ke pertandingan, Anda melihat apakah terjadi sebuah perubahan dilakukan oleh Alfred Riedel di babak kedua tadi? Saya pikir belum terlalu terlihat karena Malaysia juga coba ambil ritme dengan kontrol. Yang pasti sebetulnya kehilangan Amirul Hadi adalah keuntungan bagi kita. Karena Amirul Hadi adalah pemain yang sangat merepotkan di babak pertama. Ya, tampaknya memang kalau kita mendapatkan kabar bahwa ini tampaknya memang masalah laser menjadi masalah utama dan juga tentunya lemparan-lemparan petasan bisa masuk. Apakah Anda melihat ini ketidakmampuan polisi Malaysia menjaga supporter yang masuk sehingga masih ada petasan yang bisa masuk ke dalam stadion? Memang pada dasarnya prosedur adalah diperiksa di setiap gate, di setiap pintu masuk tribun. Tetapi memang yang luar biasanya, entah kenapa supporter selalu bisa meloloskan barang-barang yang sebetulnya tidak boleh, misalnya petasan dan sebagainya. Padahal yang namanya minuman air minum mineral pun kan dipindahkan dari botol plastiknya ke dalam kantong plastik. Lucunya tapi petasan bisa masuk, laser bisa masuk. Walaupun sebetulnya agak sulit ya. Laser mengincar mata itu sebetulnya sulit karena penjaga gawang Marcus kan selalu bergerak. Sulit. Tapi ini sebuah gangguan. Ya, tentunya pertandingan akan segera dilanjutkan dan kita berharap Indonesia tidak terganggu dengan situasi ini. Sebuah keuntungan bagi Malaysia, tendangan bebas